Bismillahirrahmanirrahim. Tapi giliran Halimah ditanya, kamu dapat siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Ayahnya udah wafat. Hah, kamu ngambil anak yatim? Terus yang bayar siapa? Gak ada. Hah, kasihan banget sih kamu gitu kan ya kalau bahasa kita ya. Halimah di antara ibu-ibu susu yang lain seolah-olah kesannya dapat yang paling tidak menguntungkan. Tapi ternyata kebalikannya. Kenapa Halimah kok memilih Muhammad di antara banyak anak bayi yang ada di Mekah? Karena begitu ngelihat Muhammad, Halimah langsung jatuh hati. Itu namanya fa'awa. Allah yang menjadikan Halimah jatuh hati kepada Rasulullah. Langsung jatuh hati. Akhirnya Halimah gak peduli anak ini yatim atau enggak, gak peduli dibayar apa enggak, gak peduli keluarganya kuat, kabilahnya atau enggak. Yang jelas saya sayang banget sama anak ini. Itu yang Allah lakukan dengan Halimah. Dipeluk oleh Halimah, bahkan Halimah memperlakukan Nabi Muhammad kecil lebih baik daripada ibu-ibu susu lain memperlakukan bayi mereka karena dibayar, karena profesional. Kalau ini bukan profesional, ini cinta. Lebih dalam daripada sekedar profesi. Dan kayak gitulah cara Allah melindungi Rasulullah. Seandainya Rasulullah punya harta waktu itu, seandainya ayah Rasulullah masih hidup waktu itu, maka Rasulullah mungkin akan dititipkan kepada ibu susu profesional. Tidak sekeren Halimah. Tapi berhubung dia nggak punya harta, berhubung dia ayahnya udah meninggal, berhubung kakeknya itu nggak bisa membayar ibu susuan, akhirnya yang muncul, yang menyusui Muhammad kecil, justru seorang perempuan paling baik di antara semua ibu-ibu susu yang ada waktu itu. Yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang kasih sayangnya paling besar, yang paling sayang kepada Rasulullah karena nggak ada motif yang lain. Ini cara Allah tuh keren banget ya. Kalau cara kita, nah gimana nih? Kasihan anak kita nggak ada uang. Kasihan anak kita nggak ada, kabilahnya nggak kuat. Kasihan. Itu kan cuma logika kita. Ini namanya ilmiah. Tapi ada robbaniyah, ada logika ilmiah, ada logika robbaniyah. Kalau logika robbaniyah apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah yang kita berlakukan dalam hidup kita kadang teman-teman. Kadang-kadang kita kan pakainya logika ilmiah ya. Gimana nanti kalau sakit nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau udah lulus tapi nggak ada jaminan? Gimana nanti kalau ayahnya meninggal terus nggak ada warisan? Gimana? Ikhtiar mah ikhtiar aja. Cuman iman nggak boleh ngikutin ikhtiar. Dia terpautnya ke langit. Ikhtiar itu di bumi. Udah aja yakin sama Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya anak tukang pangkas tapi kuliah di Mesir. Saya anak seorang ibu yang cuman ibu rumah tangga. Punya warung kecil di depan rumah tapi nggak pernah untung soalnya dimakan sama anaknya semua tuh semua dagangan. Jual apa? Mak boleh ambil. Jadi kerjaan kita tuh makanin warung mak. Jadi nggak pernah untung. Yang ada rugi. Kok bisa kuliah di Mesir? Bukankah alam yajidka yatiman fa'awa? Allah punya banyak cara. Bisa aja Allah kasih caranya dengan saya ada sedikit prestasi dalam bidang tarik suara gitu. Musabakoh maksudnya. Bidang musabakoh kayak alhamdulillah pas tampil bukan karena saya ngajinya bagus, kebenaran musabik itu mutasabik. Peserta yang lain asal tampil serak wae. Yang ini serak, yang ini salah baca. Ya udah alhamdulillah menang ya. Bukan karena bacanya keren, karena yang lain lagi nggak fit. Walaupun didoain juga sih, ya Allah serak dong please. Pas ngaji, jadi agak-agak kurang ikhlas juga namanya musabakoh anak-anak ya kayak atlet gitu karena semangat, jatuh, wah jatuh gitu. Jadi artinya kayak tadi lah tanding Pevi Sanggu tadi nonton sama teman-teman. Begitu yang Jepang kan pas Sanggu yang street itu, yang pas Jepangnya main, yang keempat kan bagus semua tuh. Landingnya bagus, sempurna, skornya 8,7, tinggi-tinggi gitu. Pas yang kelima, oh ya Allah jatuh beneran. Wah akhirnya kita kayak bahagia gitu kan, lawannya jatuh gitu kan, berarti Sanggu bisa naik nih. Sanggu juga jatuh. Jadi kita doa, orang Jepang juga doa. Tapi sama-sama karena mungkin bukan masalah ibadah, ya Allah yang menentukan yang terbaik. Tapi ala kulihal, overall sih keren, pride, barakallah buat Sanggu dan Pevi. Streaming, mudah-mudahan tetap semangat. Oke, balik lagi intermezzo. Teman-teman, jadi
Allah memilihkan untuk seorang Muhammad kecil, ibu susuan terbaik, justru dengan cara apa? Gak punya modal, gak punya pengaruh, akhirnya dapatlah gak punya ayah, malah dapat ibu susuan terbaik. Kalau masih ada ayahnya, kalau ada modalnya, kalau punya pengaruh, pasti yang dapat itu ibu susuan yang ada maunya. Ini cara Allah teman-teman. Alam yajidika yatiman fa'awa. Selesaikah di situ? Belum. Selesai era susuan, bahkan Allah memilih untuk Nabi itu tempat beliau tumbuh dan belajar bahasa adalah tempat kabilah yang paling baik. Karena ada beberapa ibu susuan dari kabilah-kabilah yang banyak, Allah pilih untuk Rasulullah kabilah Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah ini apa? Yang ngomong bahasa Arabnya tuh paling lekoh. Yang ngomong bahasa Arabnya paling lekoh di antara orang Arab. Yang paling ningrat gitu kalau ngomong. Saya pernah jalan sekali ke New Zealand, belum pernah ke London sih, jadi tahu Britishnya lewat New Zealand. Kalau ke Singapura kan beberapa kali lah ya, bukan karena banyak duit, bukan, karena transit. Ke Singapura beberapa kali lah ya, dengar scene English kan beda banget ya. Dengar scene English tuh kayak nggak pakai aturan, nggak pakai grammar, nggak pakai apa, nggak ada lekoh-lekohnya, apa gitu, santai ngomongnya. Tapi terus ada bahasa Inggrisnya American lah, orang Amerika yang slang kayak gitu-gitu. Begitu dengan anak-anak New Zealand kecil-kecil gitu, 4 tahun, 5 tahun ngomong bahasa British, itu lekoh banget, ningrat banget, jadi kayak nonton Harry Potter gitu. Dengerin aja mereka ngomong lekoh kayak gitu, kok bisa ya lidahnya gitu ya. Ngomongnya gimana sih, itu anak Indonesia banget loh, wajahnya etnik banget, mukanya Indonesia banget, gak bisa ditipu. Tapi pas dia ngomong, itu udah kayak nonton dengerin Harry Potter. Lekoh banget. Ngomongnya, what-nya aja tuh gimana gitu. Ngomong no-nya aja kayak dibuat-buat gitu. Tapi kalau kita jadi lucu ya, kalau mereka keren. Nah, Rasulullah tinggal di sebuah kabilah yang ngomong Arabnya tuh paling British. Dalam analogi kita ya, yang ngomong Arabnya bukan sin English, bukan sin Arabic, tapi Britishnya Arabic. Yang paling lekoh, yang paling ningrat, yang diksinya itu yang paling tinggi, sehingga Nabi tumbuh dengan bahasa yang seperti itu di Bani Sa'diyah. Ini skenario dari Allah. Wa wajadaka alam yajidaka yatiman fa'awa. Kalau sekolah kayak gitu, mahal. Sekolah Arabik yang British banget, mahal tuh. Dan yang sanggup sekolah kayak gitu, hanya orang-orang kaya. Rasulullah, Allah punya cara sendiri. Allah tuh luar biasa, luar biasa. Gak ada duit, gak masalah kata Allah. Nanti aku undang aja hambaku yang paling tulus, yang dia bisa ngajarin hambaku ini bahasa Arab yang paling British. Arab yang paling British, ini jangan di-cut ya, jadi salah paham. Arab British apa maksudnya Ustadz? Maksudnya elegan gitu. Maksudnya elegan, lekoh, ningrat, diksinya keren. Nah setelah Nabi lekoh bahasa Arabnya, era pendidikan bahasanya udah selesai, kan yang paling bagus bahasa itu dari kecil ya. Karena anak kecil cepat menyerap bahasa, baru nanti dia kayak anak saya orang Aceh, istri orang Jawa, tinggal di Bandung. Tapi kalau ngomong bahasa di rumah dia yang paling nyunda, karena teman-temannya anak-anak Bandung gitu. Jadi kalau dia ngomong Aisyah, Maryam tuh kalau ngomong sama saya malah kadang-kadang sering nanyanya ke Aisyah, Aisyah ini artinya apa sih? Aisyah yang ngajarin, kenapa? Karena dia tumbuhnya di Bandung. Kalau dia tumbuhnya di Aceh, dia bakalan bahasa Aceh. Kalau dia tumbuhnya di Surabaya, dia bakalan bahasa Surabaya. Nah, masing-masing dikasih lingkungannya. Nah, Rasul tumbuhnya di Bani Sa'di, bahasanya paling bagus. Udah selesai? Belum. Nanti ada era lagi, kedua, setelah masanya Abdul Muthalib, Aminah, Halimah, nanti ada era kedua. Awalnya dinaungi atau dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Ini era periode kedua. Dan ini juga luar biasa. Abu Thalib punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Punya banyak anak, tapi yang paling disayang justru ponakannya. Kemana-mana pergi pasti yang dibonceng ponakannya. Muhammad ikut paman, ikut boncengan, memotoran gitu. Motornya keledai, onta, kuda. Memotoran aja keliling Mekah, ke Suriah dulu namanya Damaskus, kemudian ke Yaman, yang dibawa motoran sama Abu Thalib touring kemana-mana itu siapa? Ponakannya, bukan anaknya justru. Kenapa bisa kayak gitu?
Allah masukkan cinta ke dalam hati Abu Thalib, sehingga di antara semua keluarganya yang paling disayang justru bukan anaknya tapi ponakannya. Allah yang bikin kayak gitu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.